Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo besti semua, balik lagi di channel Bayangan Semu yang kali ini akan menceritakan kisah tentang sobat bayangan semu yang bernama Asep. Asep ini mempunyai hobi mendaki gunung. Sudah sering dia mendaki gunung. Untuk kisah selengkapnya langsung aja ya besti, check it out. Kejadian ini Asep alami ketika tahun 2019 silam, sewaktu Asep masih kuliah. Seperti biasa, libur semester, Asep dan kawan-kawan melakukan pendakian. Untuk liburan semester sekarang, Asep dan teman-teman kampusnya akan melakukan pendakian ke Gunung Gede. Kebetulan Asep sering melakukan pendakian ke sana. Jadi dia sudah paham betul kondisi dan seluk-beluk gunung itu. Karena Asep sendiri juga tinggal di bawah kaki Gunung Gede. Dulu ayahnya Asep merupakan polisi kehutanan di Taman Nasional Gunung Gede, sehingga Asep sudah sering mendaki gunung itu ketika ikut tugas berpatroli bersama sang ayah. Singkat cerita, hari pendakian pun tiba. Asep bersama keenam temannya, sebut saja Ildan, Andra, Abai, Binar, Tita, dan Devi, berangkat dari Bogor pada hari Sabtu untuk menuju Cibodas pada pukul 8 pagi dan tiba di base camp Cibodas sekitar pukul 10. Waktu itu mereka mendaki via Cibodas. Selama perjalanan dari Bogor menuju Cibodas, alhamdulillah tidak ada kendala apapun. Ketika sampai di Cibodas, mereka langsung trekking tanpa istirahat terlebih dahulu. Tentunya sebelum trekking, mereka berdoa terlebih dahulu, melakukan himbauan kepada teman-teman supaya tidak melakukan hal aneh-aneh ataupun berbicara sompral. Karena di setiap gunung sudah pasti mempunyai sejarah dan aturan-aturan sendiri. Kebetulan waktu itu yang mempunyai pengalaman naik gunung memang hanya Asep dan Abai. Teman-teman yang lainnya tidak pernah melakukan pendakian. Jadi pendakian ini merupakan pengalaman pertama bagi teman-teman Asep lainnya. Seperti biasa, dalam melakukan pendakian diawali dengan briefing singkat. Briefing ini berisi mengenai medan dan titik-titik pos yang ada. Lalu setelah itu melakukan doa bersama. Setelah selesai berdoa, mereka pun mulai berjalan memasuki pintu rimba. Tentunya mereka sudah melakukan proses administrasi ke pos tugas terlebih dahulu. Awal memasuki pintu rimba, perjalanan masih berjalan normal. Tidak ada kejanggalan atau kejadian aneh apapun. Normalnya mendaki Gunung Gede memerlukan waktu sekitar 7 jam bagi yang sudah terbiasa mendaki. Namun perjalanan kali ini begitu panjang dan juga memakan waktu yang cukup lama. Karena seperti di awal tadi, teman-teman Asep baru pertama mendaki gunung. Mereka berjalan begitu pelan dan santai. Sampai tak terasa ternyata mereka sudah sampai di pos Batu Kukus 1. Di pos Batu Kukus 1 ini mereka beristirahat sejenak karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang. Mereka beristirahat sambil membuka makanan dan juga perbekalan yang mereka bawa masing-masing. Ada yang makan siang dan ada juga yang hanya ngemil. Saat Asep sedang makan, di belakang pos Batu Kukus ini keanehan pun mulai terasa. Suara hewan yang biasanya terdengar menjadi hening.
Dan ketika Asep melihat ke depan, tepatnya Asep melihat ada sosok hitam mengintip di balik pos. Dia hanya melihat tanpa mengganggu, namun tetap saja Asep merasa risih. Asep tidak menceritakan ini kepada teman-temannya karena takut membuat teman-teman takut. Terlebih apabila terjadi sesuatu hal yang janggal pada saat pendakian gunung, lebih baik diceritakan ketika turun kepada yang lain, jangan pada saat mendaki. Asep memanjatkan doa dalam hati, memohon agar sosok tersebut tidak mengganggunya lagi dan juga tidak mengganggu teman-teman yang lain. Selang beberapa lama, sosok itu pun menghilang. Allah mengabulkan doa Asep. Selesai makan sekitar pukul 12:30 siang, Asep mengajak teman-temannya untuk segera bergegas melanjutkan perjalanan. Karena Asep juga tidak mau berlama-lama di pos itu. Dan mereka pun mempunyai target untuk melanjutkan ke camp pos kandang badak. Mereka mengejar waktu supaya tidak kemalaman di jalan. Pos demi pos mereka lewati. Tidak ada kejanggalan lagi, sampai akhirnya sekitar pukul 3 sore mereka sampai di pos kandang batu. Di sini kejanggalan mulai terjadi kembali. Ketika mereka sampai di pos ini, tidak ada pendaki lain yang camp, karena memang dari dulu pos kandang batu ini lumayan agak creepy dan angker mitosnya. Namun keadaan memaksa mereka untuk camp di sini, yang semula rencana camp di kandang badak. Ketika itu Devi mengalami kejadian aneh. Cuaca memang waktu itu sudah berkabut dan dingin pun sudah mulai menusuk. Asep memperhatikan. Ketika beristirahat dia hanya diam saja. Tatapannya kosong seperti bukan dia. Asep yang menyadari keanehan tersebut langsung bergegas menghampiri Devi yang duduk di tembok memanjang. Asep bertanya berkali-kali, tapi tidak ada respon. Devi hanya diam saja dengan tatapan yang kosong. Sampai akhirnya Asep sedikit memukul bahu Devi dengan agak keras. Asep takut Devi kesurupan. Ketika Asep pukul Devi, Devi pun mulai berbicara. Katanya dia dingin. Ternyata Asep tahu Devi mengalami gejala hipotermia. Mengetahui hal itu, Asep menyuruh teman-teman yang lain untuk segera membuka tenda. Ildan, Abai, dan Andra segera mendirikan tenda dengan cepat. Binar dan Tita membuka karier yang mereka bawa untuk membuka logistik yang mereka bawa. Asep menyuruh mereka berdua untuk memasak air panas dan juga membuat pop mie untuk Devi. Keadaan waktu itu sangat panik. Saat Devi yang mengalami gejala hipotermia mulai menunjukkan hal lain, yang dia seperti bersenandung, menyanyikan lagu Kawih Sunda. Nyanyian tersebut membuat mereka sedikit ketakutan. Asep mencoba sebisanya memanjatkan doa-doa. Asep memegang kaki, dan saat itu Abai memegang tangan Devi. Karena waktu itu dia seperti melakukan tarian saat sedang bersenandung. Asep membuka sepatu dan memijit jempol Devi. Asep berbicara dalam bahasa Sunda. "Tong ngaganggu karencangan abdi, punten enggal keluar karunya." Dan alhamdulillah, akhirnya Devi mulai kembali normal. Tenda sudah terpasang, pop mie hangat dan minuman jahe sudah siap untuk Devi. Asep menyuruh Devi masuk ke dalam tenda dan menyuruh dia untuk makan pop mie dan juga minuman hangat tersebut. Setelah selesai makan, Asep menyuruh Devi untuk beristirahat.
Asep menyuruh Devi juga untuk memakai sleeping bag dan aluminium foil untuk menghangatkan diri. Kejadian tersebut berlangsung selama 2 jam. Tak terasa, waktu sudah mulai gelap, sudah memulai masuk maghrib. Mereka seperti biasa pada umumnya ketika mendaki, berbincang-bincang di luar tenda sambil memantau kondisi Devi. Obrolan-obrolan random mereka membuat melupakan waktu. Tak terasa sudah jam 8 malam. Sebagian ada yang masuk ke tenda dan ada yang masih di luar. Ketika itu yang di luar tenda adalah Asep, Ildan, dan Binar. Selang beberapa lama, Tita keluar dari tenda, meminta diantar untuk buang air kecil. Asep yang mengantar Tita, karena yang lain tidak mau. Asep berpikir sekalian mengambil air, karena air perbekalan hampir habis dipakai untuk memasak. Bermodalkan headlamp, Asep dan Tita mencari tempat yang agak jauh dari tenda dan sedikit mendekati aliran sungai. Jalan menuju aliran ini agak turun ke bawah. Lalu setelah ketemu spot yang pas untuk Tita buat buang air kecil, Asep lalu ambil air. Di sini Asep merasakan banyak sekali yang mengintai. Asep melihat ada banyak sekali pasang mata. Iya, hanya pasang mata yang Asep lihat, tanpa terlihat badan. Asep pun bergegas ketika sudah beres dan menghampiri Tita yang juga sudah beres. Tita berbicara kepada Asep, "Kok tadi seperti banyak yang memperhatikan ya?" Ternyata apa yang Asep rasakan, Tita pun merasakannya. Asep mencoba menenangkan Tita dan mengatakan agar tidak menceritakan kepada teman-teman yang lain. Lalu mereka pun bergegas kembali ke tenda. Mereka memutuskan untuk tidur lebih awal karena rencananya akan summit pukul 3 pagi. Sampailah ketika pukul 3 pagi mereka summit. Tenda dan perlengkapan ada yang ditinggal. Mereka membawa barang seperlunya. Ketika summit ini tidak ada hal yang aneh. Perjalanan pun begitu normal. Pos demi pos mereka lewati. Sampai akhirnya pukul 6 pagi, mereka sampai di puncak gede. Mereka menikmati matahari terbit, serasa berpelukan menikmati keberhasilan mereka mencapai puncak. Haru dan senang terasa, apalagi Devi. Dia yang dari awal sepertinya tidak akan mampu mendaki karena gejala hipo dan kesurupan, ternyata mampu menuntaskan perjalanan. Tak terasa, waktu pun menunjukkan pukul 10 pagi. Mereka memutuskan untuk turun pulang. Perjalanan normal ketika turun. Namun sayang, mereka terpisah. Ketika itu, Abai, Andra, Binar, Devi, dan Tita turun begitu cepat, meninggalkan Asep dan Ildan. Mereka terpisah di pos kandang badak dengan teman-teman yang lain. Asep dan Ildan memang agak santai. Ketika mereka mulai terpisah, mereka berpikiran mungkin teman-temannya akan menunggu di pos kandang badak. Mungkin teman-temannya akan menunggu di pos kandang badak, tempat mereka buka camp. Asep dan Ildan berjalan santai, sampai akhirnya ada 2 cabang jalan waktu itu. Seingat Asep, memang seharusnya waktu itu Asep memilih jalur kanan. Tapi entah kenapa, waktu itu tidak ada jalur yang ke kanan, dan malah Asep jalan ke kiri. Asep mencoba menyusuri jalan tersebut, karena tidak ada jalan lagi. Namun, semakin mereka berdua ke bawah, serasa semakin miring ke kiri. Asep sudah tidak tahu itu jam berapa.
Asep merasa pusing ketika Asep melewati jalan yang sepertinya jalan di situ-situ saja. Asep dan Ildan pun keheranan. Gimana bro, kita gak nemuin trek normal seperti biasanya. Perasaan malah semakin miring, Ildan berkata kepada Asep. Asep pun menjawab, iya, aku juga bingung. Asep memperhatikan sekitarnya. Ternyata mereka berada di pinggir jurang. Asep merasa kalau mereka berdua berjalan semakin turun ke bawah. Mungkin mereka masuk ke jurang dan jatuh. Mereka bingung, seperti diarahkan untuk masuk ke jurang. Dalam kebingungan tersebut, mereka berdoa dan melakukan azan. Iya, azan, karena katanya itu bisa membantu. Setelah berdoa dan berdiskusi dengan Ildan, mereka pun memutuskan kembali ke atas, ke tempat yang seharusnya ada cabang tadi. Mereka kembali ke atas, dan alhamdulillah, ketika sampai di atas, jalur yang ke kanan itu ada. Asep heran, kenapa tadi jalur itu tidak ada? Mereka pun kembali ke jalur kanan, dan benar, ini trek turun yang benar. Perjalanan kembali normal. Mereka pun sampai di pos kandang batu jam 3 sore. Mereka akhirnya bertemu dengan teman-temannya yang memang sudah sampai duluan. Teman-temannya pun heran, kok Asep dan Ildan lama sekali. Asep bilang, dia tersesat. Dan perasaan waktu itu Asep dan Ildan ketika tersesat hanya merasa sesaat, sebentar, tapi ternyata sampai 5 jam lamanya. Tanpa pikir panjang, mereka pun bergegas turun, packing dan beres-beres tenda. Perjalanan turun alhamdulillah normal, dan mereka pun pulang dengan selamat. Oke bestie, segitu aja cerita dari Asep yang punya hobi mendaki gunung ya. Terima kasih buat kalian semua yang selalu setia dengan bayangan semu. Tunggu kisah-kisah menarik kami lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.